Banjir bandang dahsyat melanda wilayah Balochistan, Pakistan Barat Daya. Bencana ini mengakibatkan kerusakan infrastruktur parah dan mengisolasi ribuan warga di pemukiman padat. Informasi selengkapnya terangkum dalam Flash News berikut ini. Banjir bandang dahsyat melanda wilayah Balochistan, Pakistan Barat Daya setelah hujan lebat mengguyur kawasan tersebut sejak Kamis lalu. Bencana ini mengakibatkan kerusakan infrastruktur parah dan mengisolasi ribuan warga di pemukiman padat. Salah satu dampak paling krusial adalah runtuhnya jembatan Tarha di wilayah Gulistan. Jembatan yang dikenal sebagai bangunan bersejarah tersebut hanyut diterjang arus deras yang seketika memutus akses transportasi utama dan jalur logistik warga. Warga setempat seperti Nakib dan Aga Muhammad melaporkan kondisi yang kian mencekam. Sebagian desa mulai hanyut, membuat banyak keluarga terjebak di tengah kepungan air. Saat ini, warga menghadapi ancaman kelaparan akibat terhentinya pasokan makanan dan belum adanya jalur evakuasi yang aman. Otoritas Manajemen Bencana Provinsi mencatat, sedikitnya 25 orang meninggal dunia dan 77 lainnya luka-luka akibat rangkaian cuaca ekstrim sejak 25 Maret lalu. Pusat Operasi Darurat Nasional pun telah mengeluarkan peringatan nasional bahwa hujan lebat dan badai petir masih berpotensi terjadi hingga 5 April mendatang. Pihak berwenang kini didesak untuk mempercepat upaya bantuan darurat ke titik-titik terisolasi, mengingat hujan diperkirakan masih akan terus mengguyur wilayah Pakistan Barat Laut hingga awal April. Ratusan warga di kota San Andres de Gias, Buenos Aires, kembali menggelar upacara obor tradisional. Aksi ini dilakukan untuk memperingati 29 tahun berakhirnya Perang Malvinas, sekaligus menghormati para pahlawan yang gugur dalam konflik tersebut. Bagi para veteran, api obor ini adalah simbol untuk menjaga ingatan publik tetap relevan dan menegaskan pentingnya terus bekerja demi merebut kembali wilayah yang dianggap dirampas oleh kekuatan asing. Pertemuan tahunan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan nasional menyambut Hari Veteran dan Korban Perang pada tanggal 2 April. Tanggal ini menandai dimulainya konflik bersenjata tahun 1982, di mana Argentina dan Inggris bertempur selama 74 hari memperebutkan kedaulatan Kepulauan Malvinas atau Falkland. Acara yang berpuncak di monumen dan alun-alun kota ini menjadi bukti nyata bahwa bagi warga Argentina, Malvinas bukan sekedar sejarah, melainkan identitas yang akan terus diperjuangkan. Pemerintah Bangladesh resmi memperkenalkan sistem kartu jatah bahan bakar di distrik Chuadahna guna mengatasi krisis energi global dan praktik penyelundupan ilegal. Ratusan pengendara kini memadati kantor distrik untuk mendaftarkan kendaraan mereka agar tetap bisa mendapatkan akses bahan bakar. Di bawah kebijakan baru ini, setiap pemilik kendaraan wajib menunjukkan kartu unik yang terintegrasi dengan identitas nasional dan SIM saat melakukan pengisian di SPBU. Langkah ini diambil atas maraknya penimbunan dan pengalihan bahan bakar bersubsidi ke wilayah perbatasan India, yang selama ini memicu kelangkaan buatan di pasar lokal. Respons warga pun beragam. Sebagian pengendara merasa optimis bahwa sistem digital ini akan mengurangi antrean panjang dan memangkas waktu tunggu. Krisis bahan bakar di Bangladesh kian diperparah oleh ketegangan geopolitik di Timur Tengah antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang mengganggu pasokan energi dunia. Ketegangan ini telah memicu pembelian panik hingga ke ibu kota Dhaka, memaksa otoritas memperketat pengawasan melalui jejak digital transaksi. Pemirsa, setelah penantian lebih dari setengah abad, Amerika Serikat akhirnya kembali ke bulan. Dari pusat luar angkasa Kennedy di Florida, misi berawak Artemis II berhasil meluncur menembus langit, membawa ambisi baru umat manusia ke luar angkasa. 4 astronot, 3 dari NASA dan 1 dari Kanada, kini menempuh perjalanan 10 hari untuk mengelilingi bulan. Misi ini dipimpin oleh Komandan Reid Wiseman. Veteran Angkatan Laut Amerika ini bukan orang baru di luar angkasa. Reid Wiseman sebelumnya pernah menghabiskan 165 hari di Stasiun Luar Angkasa Internasional. Meski sempat dibayangi masalah teknis saat hitung mundur, misi ini tetap melaju, membawa manusia lebih jauh dari yang pernah dicapai sebelumnya. Langkah besar ini bukan sekedar kunjungan ulang. Artemis II adalah fondasi bagi pendaratan manusia di permukaan bulan di masa depan, sekaligus batu loncatan menuju misi berawak pertama ke planet Mars. Perjalanan 10 hari ini akan berakhir dengan pendaratan di Samudra Pasifik, menandai babak baru keberanian manusia.
Mission elapsed time, passing 1 minute, approaching max Q. Langit di atas pulau Kreta Yunani berubah menjadi merah dan oranye apokaliptik setelah badai debu Sahara yang menyelimuti daerah tersebut. Awan debu Sahara mengubah langit menjadi merah, mengurangi jarak pandang dan menimbulkan kekhawatiran kesehatan dan mendorong peringatan dari pihak berwenang setempat. Rekaman dari hari Kamis menunjukkan jalan-jalan di Heraklon di Pulau Kreta Yunani diselimuti debu saat badai Ermino menyapu Mediterania. Awan debu Sahara yang melanda Kreta ini telah mengurangi jarak pandang hingga menyebabkan sejumlah penerbangan dibatalkan dan dialihkan ke Bandara Heraklion. Dengan kualitas udara yang berbahaya dan penundaan yang terus berlanjut, pihak berwenang mendesak masyarakat untuk tetap berada di dalam ruangan dan menghindari perjalanan. Menurut laporan media lokal, ahli meteorologi mengatakan tingkat debu telah melonjak ke konsentrasi tinggi lebih dari 1.000 mikrogram per meter kubik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.